Dengar di Mana Brado dan tentunya di Pro 4 di Palembang. Dan tema kita Teaching Today, Leading Tomorrow, atau mengajar sekarang, memimpin kemudian untuk masa depan. Bersama Teach ID, ada Gita Liana, ya, selaku member dan juga pengurus dari Teach ID. Dan langsung kita ngobrol-ngobrol bersama beliau. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo. Ayo, agak dekat dikit suaranya. Ya, biar. Kedengeran ya, Kak? Iya. Dah? Apa kabar Oke. kita? Baik, alhamdulillah baik, Wak. Apa kabar, Wak? Iya, Udah lama alhamdulillah juga, sehat. udah ketemu juga. Udah berapa kali ke RRI? Mungkin di perempat belum ya? Yang kemarin udah sekitar 2 kali, Dua Wak. kali ya, tapi tidak gugup lagi ya nih. Alhamdulillah, semoga insya Allah. Oke, Teach ID ya. Tapi sebelum kita ngomong-ngomong juga tentang Teach ID, Gita Liani. Liana, Liana, Gita Liana, panggilannya Gita. Gita. Kita mahasiswi atau sudah selesai? Sekarang masih mahasiswi Di? di UIN Raden Fatah Palembang, dan syukurnya sekarang masih dalam proses semester akhir Jurusan apa? jurusan pendidikan bahasa Inggris. Wah, cocok nih, mengajar ya. Mengajar, baik lagi. Ya. UIN ya? UIN, Wak. UIN Raden Patah. Dan pastinya banyak organisasi yang diikuti. Apa saja dari awal, mungkin dari sekolah, dari SMA ya. Apa Bella? Bener-bener. Boleh cerita? Kalau dari SMA sendiri, kita tuh udah aktif di Pramuka, yang pastinya Jambore. Ya. Jambore, kemudian aktif lagi ke kuliah. Kuliah itu dari BEM fakultas, dari BEM prodi, kemudian dari organisasi kita sendiri, dari organisasi luar selain BEM itu ada yang namanya Rafa TV, Pak. Apa tuh? Nah, Rafa TV itu komunitas organisasi dari kampus sendiri untuk lebih ke media kreatif dan streaming kampus. Lebih ke dokumentasi kampus kalau acara wisuda seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke luar nih. Udah nih berkecimpung di kampus kan, organisasi-organisasi kampus. Kita gerak juga keluar. Nah, di luar itu ketemulah sama yang itu Teach ID. Teach ID ya. Teach ID itu ada lagi sih beberapa, yaitu Indonesian Youth Diplomacy. Kalau sekarang itu geraknya di diplomasi, Pak. Di diplomasi. Belajar berdiplomasi. Iya, benar. Jadi kita ngejembatanin antara pemerintah yang atas sama kaum yang di bawah, atau orang-orang yang di bawah kan. Kemudian ya balik lagi ada Teach ID, dan kita juga pernah ada di kawan community. Nah, dari kawan community itu juga keluar dari kampus, Pak. Itu kalau yang dari awal dari kampus ngasih makanan bahan pokok buat anak-anak kampus yang membutuhkan kan. Mereka juga ngajar, kita juga ngajar buat teman-teman yang disabilitas, bahasa Inggris khususnya. Nah, lanjut lagi ke yang pasti Teach ID ini. Jadi dari tahun berapa sampai sekarang? Dari SMA yang pasti. Yang Teach ID ya? Kalau dari Teach ID itu sekitar udah 3 tahun, dari 2024, 25, 26 sekarang. Tidak terputus ya? Tidak terputus, Pak. Jadi angkatan berapa ya kita? Kalau Teach ID kita tuh masuk per program, Pak. Jadi kalau programnya udah selesai nggak terikat tuh. Nggak ada angkatan. Nggak ada angkatan, nggak terikat. Tapi kalau mau ngelamar jadi pengurus, masuk lagi lamarannya, masukin lamaran beneran. Sekarang belum jadi pengurus? Udah jadi pengurus. Sudah ya. Dan bagaimana menurut dari kita sendiri ya ketika sebelum ikut Teach ID dan juga setelah Teach ID? Sebelumnya alhamdulillahnya Belum banyak tahu yang mana. Iya. Ya, namanya volunteer ya. iya, Wak. Ngapa ya kira-kira kita ngajar jadi pendidikan nih? Keluarnya gimana? Kalau mau ngajar sekolah langsung kan belum banyak nih pengalaman. Dan kita juga maunya yang lebih terbuka, ngajarnya ke teman-teman yang lebih membutuhkan lainnya. Karena kalau sekolah formal ya udah kita masuk, ngajar, mereka juga daftar. Ya. Sedangkan kalau teman-teman yang lebih membutuhkan, mereka tidak punya kemampuan untuk mendaftarkan diri. Wah, ketemulah sama Teach ID. Teach ID itu juga pegangan dari dosen kita sendiri dari kampus. Jadi Dan itu dibantu juga mungkin kayak mendapatkan sertifikat paket gitu. kalau sertifikat Dibantu untuk didaftarkan nggak?
Dari anak-anaknya atau dari volunteer? Dari anak-anaknya kan ada yang mereka tidak sekolah tadi kan, informal gitu kan. Benar, benar, benar. Itu dibantu nggak mereka? Kan sekarang ada paket A, B, Benar, C benar, gitu. benar, benar. Kalau untuk sekarang, karena ini awalnya dari komunitas guru sebenarnya, Pak, Cuman mengajar saja. mengajar, dan tapi kita juga nerapkan dari kurikulum yang ada. Kalau dari 2022 kemarin kurikulum Merdeka, kurikulum KTSP Merdeka, terus dari modul ganti lagi, apalagi kita ngajarin literasi numerasi, bahasa Inggris dan Al-Quran dan sebagainya. Mungkin bisa nih saran dari Wak juga untuk gitu ya. iya paket. Oke. Tes ID ini program per paket atau di tiap seperti sekolah gitu, Sabtu Minggu atau gimana? Oh iya, Pak. Jadi kan ada dua masalah di sini, Pak. Ya. Mahasiswa yang nyari pengalaman, mahasiswa pendidikan yang nyari pengalaman, dan anak-anak yang tidak mendapatkan pembelajaran. Nah, di situ kita jadi peran membantu menaungi. Kita nyari mahasiswanya. Oke, kalian punya skill apa? Terus kita saring lagi, kita bikin program. Kemarin sempat yang namanya teman mengabdi. Ya. Kalau teman mengabdi itu durasinya cuma 1 bulan. Jadi setiap hari Minggu mereka bakal mengajar ke panti asuhan, sudah diberikan worksheet, diberikan materi, ini mahasiswanya dan ini adik-adik yang bakal kalian ajar. Sebelumnya kita juga ngasih pelatihan, Pak. Gak asal terjunin mereka aja, kasihan kan. Ya. Kita kemarin sempat ngasih buat belajar bahasa isyarat, kemudian dongeng. Kemarin ada kemudian juga membuat ada per divisi, bikin kurikulum sendiri. Ya. Karena diadaptasi juga nih dari apa yang kita tahu di pelajaran sekolah. Tapi di dalam kelas kita nggak seformal itu, yang pasti biar mereka tetap enjoy. Oke, Gita sendiri jadi kan masih kuliah tapi udah mulai ngajar ya. Iya. Dan juga sudah diterima mengajar sekolah atau kursus ya? Kalau sekarang kita menjadi guru pengganti di MTS 1 Gitu. dan juga menjadi guru bimbel. Jadi kan ada pembeda ya. Kalau misalnya yang di sekolahan, bimbel sama yang informal apa? Benar. Itu apa yang menjadi membedakan ya? Kalau di sekolah formal sendiri kita datang duduk, mereka siap nggak siap, kamu harus belajar ini. Dan entah anak tadi sebenarnya udah sampai di sana atau belum, kita harus belajar itu. Sedangkan di bimbel, kamu belum bisa nih, berarti kita tekanin kamu di sini. Nah, kalau di lebih terbuka seperti teman-teman di panti asuhan, itu lebih apa yang mereka butuhin. Apa sih yang bisa mereka pakai sekarang dan berguna. Ya. Oke, kamu bisa speaking untuk sekarang, kamu bisa baca. Itu benar krusial banget nih, kan? Ya. Bisa baca, kamu bisa gunain nanti. Nah, itu bedanya. Oke, itu bedanya ya. Dan apa ya? Cara masuk dan gabung di TIS ID ini gimana tuh? Ketika awal-awal 2024 mungkin sebelum-sebelumnya gitu. Kemarin kami juga sempat promosi di RRI, Pak. Untuk syarat masuk, karena kita tuh sistemnya tidak terikat, satu program selesai. Kalaupun mau jadi, kalau bisa dibilang pengurus, officer, itu benar harus daftar dan kontrak. Kita pakainya sistemnya kontrak. Nah, untuk volunteer sendiri 1 bulan kamu bakal dikasih waktu, kita 1 bulan setiap hari Minggu aja, dikasih pembelajaran, dikasih materi, kamu juga diajarin di sana, kamu dikenal sama anak-anaknya. Kita bakal buka program setiap per tahun itu. Kita biasanya buka kemarin teman literasi, mendongeng untuk anak, itu cuma 1 kali mendongengnya. Untuk mentornya, untuk calon untuk mahasiswa ya, ya. Untuk calon mahasiswanya. Mahasiswanya di dalam 1 minggu kita buka program teman literasi, mereka dilatih, selama 1 minggu. Nah, ditekan sebelum jadi volunteer ya. Betul. Ya. Nah, di hari Minggunya mereka terjun langsung. Kemarin sempat bawa papet atau boneka gitu kan. Kreatif semua ya. Iya, mendongeng langsung. Ya. Terus tanggapan dari anak-anaknya? Dari anak-anaknya sendiri ada banyak yang terharu. Mereka ada yang sempat bilang, "Kak, bisa nggak ya aku jadi kayak kakak? Bisa nggak ya ada kesempatan juga kuliah, lebih ngajar sama teman-teman lain, berbagi ilmu ya." Bener, Pak. Jadi
dari situ juga ngajarin anak-anak mahasiswa kan Ya. buat lebih humanity, Ya. karena kita juga ngajar kemanusiaan buat mereka, bahwa di sana itu ada adik-adik yang sebenarnya membutuhkan, dan ilmu-ilmu yang kalian dapat di kuliah itu bisa loh dibagiin sama Dibagikan ya. Oke. Sudah berapa tempat yang dilaksanakan? Itu di panti asuhan. bener. Kalau untuk panti asuhan di 2022 kita udah nyampai 40 panti asuhan. Wih, 40 40 panti asuhan, satu paket berapa kali pertemuan? satu program. Nah, ada lagi Itu Pak, programnya. beda program. Kalau teman mengabdi, teman literasi nih. Jadi kita misalnya 20 Ada teman orang. literasi. Teman literasi. Ada teman literasi, teman mengabdi. Terus apa lagi? Ramadan bersama Teach. Terus ada juga dia namanya apa ya? Kalau teman Teach beda lagi, itu 4 banyak ya. bulan. Iya. Nah, kalau teman mengabdi sama teman apa tadi? Satunya? Literasi. Literasi itu apa bedanya? Teman literasi itu kita tadi ya dipapah dulu selama 1 minggu, hari minggunya mereka Diajarkan dulu ya, secara psikologi ya. bener. Kalau teman mengabdi itu sama, mereka diajarin, tapi waktunya 3 bulan. 3 bulan, lebih lama. Lebih lama, 3 bulan sampai 2 bulan. Kan kita bagi satu kelompok, 4 kelompok. Satu kelompok di panti asuhan ini setiap minggu, satu kelompok di panti asuhan ini, dan jadi 4 panti asuhan setiap minggu. Gitu, Pak. Makanya kita berkolaborasi cukup banyak untuk panti asuhan di Palembang. Untuk sekarang mungkin belum terakurasi lagi sudah berapa yang udah Kemarin kolaborasi. 40-an ya. 40-an. Untuk anggota juga kan mereka tidak terikat nih, oh aku mau ngajar nih sebulan lagi libur. Bisa, tidak harus ada penerusan ke atas. Itu volunteer kalau anggotanya. Volunteer, Pak. Ya. Oke. Kan ada pembiayaan nih. Ya, pembiayaan dari mana? Nah, kan ada kan. Karena kan ada datang-datang baik kan, biasanya nganjuk makan juga, yang ada makan minum lah ya. Nah, kita di Teach ID itu juga ada website untuk donasi. Kita menghadirkan bahwa kita juga menyebutkan RAB apa yang dikeluarkan. Dan ada juga donasi-donasi dari kampus, karena ya yang paling dekat dengan kita dari dosen, apakah bisa membantu, terus dari teman-teman juga. Kita kalau dari Ramadan bersama Teach itu sama kayak kalau mau berbagi ini dapat satu paket nih anaknya, gitu. Berapa 20.000 misalnya dapat. 20.000 dapat apa gitu ya? Oke. Mereka tahu nih, Pak. Mereka tahu apa yang bakal anak-anaknya dapetin. Untuk satu hari ya. Untuk satu kegiatan. Benar. Oke. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di sesi yang kedua, dan untuk galau-galau boleh bertanya mengenai bagaimana kegiatan Teach ID ya. Teach ID ini bahasa Inggris saja, mengajar ya. Boleh ngajar. Itu singkatan, Pak, dari bahasa Indonesia. Apa tuh? Jadi aslinya itu Yayasan Teman Teach Indonesia Aksara, ada kepanjangan lebih panjang lagi. Waktu di awal-awal tuh. Iya. Jadi terbaca seperti dari luar negeri ya, Teach ID ya. Oke. Dan tentunya kita akan balik lagi setelah yang berikut ini.
Obrolan komunitas. Bersama narasumber kita ada Gita Liana dari Teach ID. Teaching today, leading tomorrow. Mengajar sekarang, memimpin kemudian atau masa depan. Ini maksudnya apa nih? Maksudnya Ini tema atau slogan dari? kalau dari tagline sendiri sebenarnya caring for humanity. Kalau dari tagline. Kalau yang ini? Jargon, Pak. Oh, ada tagline, ada jargon. Ada jargon. Nah, kalau sebenarnya hampir mirip sih, Pak, kan. Nah, kalau dari jargonnya itu teaching today, leading tomorrow lebih didekatkan karena ini berawal dari komunitas guru, pengajar dan anak-anak dari pendidikan, Pak. Yo. Jadi kami mengajar dulu, mungkin memimpin diri sendiri juga boleh. Memimpin keluarga, kalau yang laki-laki ya. Iya, benar. Yo, agak memimpin warganya kalau menjadi PRT kan. Memimpin negara Ayo, mungkin. siapa tahu jadi menteri atau presiden ya. Jadi teaching today, leading tomorrow. Mengajar sekarang, memimpin kemudian. Memimpin apapun itu, kita dimulai dari mengajar. Mengajari diri sendiri, mengajari orang lain. Oke. Dan selain memberikan materi mengajar kepada kebanyakan anak-anak ya, bukan remaja atau dewasa, orang dewasa, Benar, Pak. anak-anak yang ada di panti asuhan. Nah, bagaimana komunitas ini mendapatkan ilmu wawasan selain dia 1 minggu dikasih tadi? Apakah setiap ada event-event atau kegiatan yang ada hubungan dengan kumpul bersama? Nah, untuk itu karena balik lagi kita based on orang-orang di latar belakang pendidikan, Pak. Jadi tidak usah lagi diajari ya? Bukan begitu. Kita tahu arahnya dari mana, mulainya dari mana. Kita ngambilin dari kemarin untuk latihan bahasa isyarat dari teman-teman di Gramedia kemarin. Dari teman-teman apa yang Ada mentornya ya? Iya, kita cari mentornya. Untuk dongeng juga, siapa sih yang sering berkecimpung di dunia dongeng, kira-kira bisa membagikan ilmunya untuk teman-teman volunteer ini, kita kasih. Untuk kurikulum sendiri karena kebanyakan guru dan semuanya guru rata-rata itu pengurus aslinya dari foundernya, jadi kita udah cukup familiar untuk kurikulum. Jadi kurikulumnya ini kebanyakan pembelajaran seperti membaca, menulis, berhitung, atau kebanyakan mereka kreativitas atau karya gitu. Nah, ini yang serunya dari Teach ID. Karena kita juga melatih numerasi, literasi, numerik. Kemudian kita juga ada yang namanya project based learning dari project. Mereka bikin kotak sampah dari apa nih? 2 yang kita kena nih dari volunteer mahasiswa nih. Mereka juga masih cukup belajar kan nih. Dan anak-anaknya, oh Kak kita bikin ini aja. Mereka diskusi. Oke, terus bikin tekwan kalau kemarin, karena ngajarin mereka juga buat kompak, jangan buang-buang makanan, gimana cara bikinnya. Dan ada project yang kemarin itu ya tadi bikin kotak sampah cukup gede untuk mereka sendiri sebenarnya, tapi dihias. Gimana sih harapannya mereka bisa lebih mencintai barang tersebut dan menggunakan barang tersebut karena mereka sendiri yang bikin. Jadi dari project juga, dari pembelajaran langsung juga, mengajar formal, belajar bahasa Inggris basic, dan juga dari langsung project kan mereka pegang langsung. Gitu. Keanggotanya dari mana aja biasanya? Apanya Pak itu? Yang dari TIS ID, keanggotaan volunteer atau juga dari pengurus? Atau satu kampus UIN semua banyak? Bukan Pak. Ya banyak ya, ragam ya. Kemarin kalau dari kita sendiri kan kita masuknya dari teman literasi, kemudian teman mengabdi, baru jadi pengurus. Oh. Itu beda masuknya. Teman literasi itu kan untuk kita belajar ya, untuk kita. Kemudian hari Minggunya kita mengajar lagi dongeng. Oke. Jadi ada apa yang dapat kita, ilmunya dapat kita praktekkan di teman mengabdi. Benar Pak. Ya. Nah kalau di teman mengabdi kemarin itu yang masuk itu ada maba, anak SMA. Boleh SMA? Boleh, tapi diusahakan mereka udah cukup umur atau sudah lulus dari SMA. Jadi dari berbagai macam latar belakang. Ada yang pekerja juga. Bener, ada guru langsung, guru SD. Jadi entah mengapa mungkin
ada pandangan lain juga kan, mengajar di sekolah, mengajar teman-teman panti kan beda. Ya, cari suasana baru ya. Benar. Jadi membagikan ilmunya juga tuh. Ada yang baru belajar mahasiswa kan. Apa sih yang aku pelajarin di kampus? Ya, Mau aku bagiin di sini. kita sendiri biasanya kalau mengajarkan ke anak-anak itu apa yang materi yang diberikan? Karena sebelumnya sudah dibikin dari program, kita namanya program kurikulum. Itu setiap satu program itu ada kurikulum, berubah lagi itunya officernya, orang yang bikin kurikulumnya. Nah di kemarin kita jadi program planner yang ngawasin aja ya kalau sekarang. Nah kita bikin programnya itu worksheet bahasa Inggris, yaitu ada diagnostic test. Kalau di kampus sendiri itu tes awal, sampai mana sih skill mereka, oh kurang di sini, oke berarti belajar rata-ratanya banyak di rata-ratanya bawah nilai. Mereka tahu, sering terdengar, tapi tidak tahu penulisannya benar. Dan sebenarnya sering terdengar itu kan input juga kan Pak. Dari input diajarin terus. Nyebutnya itu bukan banana tapi banana, kan, harus gitu. Ditekankan banana. Oke. Ya. Terus untuk karena kebanyakan dari guru bahasa Inggris juga Pak. Untuk baca tulis kita baca tulis udah selesai baca tulis, bisa nih baca tulis. Berarti ke tahap yang lain yang mereka belum bisa, matematika. Udah matematika basic bisa, berarti ke bahasa Inggris basic. Karena kenapa yang basic dulu Pak? Mereka harus paham dulu, cinta dulu sama apa yang dipelajarin. Nggak mau, ngapu aku nak pakai bahasa Inggris. Aku udah baca. Aku orang Palembang Iya. Jadi biar dia mereka itu mau bergabung lah ya untuk belajar ya. Benar. Satu panti berapa orang biasanya? Satu Minimal. Untuk volunteernya. Ya, volunteernya berapa? Anaknya berapa? Kalau satu panti itu beda-beda kan Pak. Paling kecil berapa kemarin? Satu kelompok ada 15 orang? Ya ada. Satu kelompok itu untuk volunteernya 4 orang dan satu pengawas jadi 5. Terus untuk anak-anak pantinya 20, 30 ke atas. Ya, terpegang lah ya itu kayaknya. Bukan terawasi lah mereka ya. Jadi terus dibagi-bagi 4 orang nih. Iya, enggak Pak. Jadi 20 orang. Gantian. 4 orang ini di panti ini terus setiap hari Minggu. 4 orang lainnya bagi di panti lain. Bukan ganti-gantian. Bukan ganti-gantian. Jadi nyebar mereka, nyebar di 3 panti. Ya. Oke. Tanggapan panti sendiri gimana? Alhamdulillahnya ya menerima Wak, karena pembelajaran tiap minggu, ngapain lagi mereka kan hari Minggu. Terus kita juga ada program Ramadan bersama Teach ya Pak. Kalau Ramadan tuh ngapain sih Wak? Mereka kasihan kan di sana nggak ada kegiatan. Tiap hari apa kalau Ramadan? Kalau Ramadan Jumat. Bergantian. Tergantung kan, biasanya panti asuhan juga ada mereka ada kegiatan sendiri juga Pak. Misalnya tiba-tiba pengajian di mana gitu kan, diundang nih anak-anak pantinya. Jadi kita menyesuaikan dari pantinya. Selama Ramadan kita gantian rolling ke sini dan alhamdulillah jika ada lebih itu ada sembako kira-kira untuk anak-anaknya juga. Ya. Kita kembali ke dasar lagi awal mengenai TIS ID. Awal TIS ID itu dibentuk kapan? Awal TIS ID itu yang kira-kira kita juga masih SMA ya. Itu dari 2015 dibentuk dari siapa saja berarti? Komunitas guru, komunitas Teach itu dari Kak Fikriansyah, dosen kita sendiri. Nah, kemudian di tahun 2019 itu sudah dipatenkan menjadi Yayasan Aksara Indonesia. Nah, dari situ mereka awal-awalnya itu bikin juga program untuk volunteernya nih. Pasti belajar juga. Apa sih yang kamu dapetin buat volunteer? Nggak ngajar-ngajar doang, nggak sia tenaga kamu doang. Mereka dikasih pembelajaran untuk beasiswa luar negeri, bahasa Inggris, TOEFL, IELTS. Cara mengajukan proposal. Bener Wak. Esai kan. Ya. Jadi mereka dikasih materi seperti itu. Kemudian berlanjut lagi pergantian. Adanya program-program baru seperti teman mengabdi, teman teach, dan teman literasi. Ya. Oke, jadi dari tahun 2015 sampai sekarang katanya kabarnya sudah mulai banyak yang tidak aktif, ada sibuk gitu. Ya, ini kita mencari SDM baru yang segar-segar nih ya, mahasiswa baru. Permasalahannya nggak selain sibuk. Emang
lagi banyak pengurus utamanya keluar ya? SDM tadi ya, dari awal tuh sebenarnya karena memang tidak terikat kan. Biasanya kalau orang masuk organisasi, kamu tetap di sana, Iya. kamu naik gitu kan. Iya. Sedangkan di TCID itu kembali lagi, mereka tuh kan mahasiswa tidak fleksibel, Oke. tiba-tiba ada ini. Tapi ada kemungkinan tahun ini ada agendanya ya Insya Allah, direncanakan. insya Allah. Jadi kita juga masih menerima input kalaupun sekiranya ada apa dari dosen kita sendiri kan, dari sekarang Kalau dari ada yang kapan- mau ndanyain gitu kan. Nah, bagaimana kan? Ada orang-orang yang bisa ada Oke. dari kampus. yang sudah bisa siap gitu ya. Insya Allah, amin ya Allah. Semoga bertambah. Ya. Amin ya, amin ya. Dan kalau dari kita sendiri kita ya, ini kita kan ngajar bentar lagi semester akhir ya. Agendanya pasti keinginannya pasti nak ngajar ya. Betul. Bukan nak buka usaha, kursus bukan ya. Belum Belum sana ya. belum ada kemampuan. Nah, menurut kita gimana sih sekarang anak-anak muda sekarang gitu? Untuk yang pelajar-pelajar nih yang ngajarnya, apalagi Gen Z misalnya. Gen Z. Mana caranya menghadapi mereka itu? Yang kita ajar sekarang tuh Gen Alpha. Oh, Gen Alpha. Yang diajar kita sekarang, kita Gen Z. Yang kecil lagi ya. Iya, Gen Alpha. Mereka lebih wow. Nah, untuk sekarang mungkin Gen Alpha tuh lebih terasa dekat sama Gen Z. Beneran dekat banget. Bahasa mereka itu nyatu. Oh, kamu Gen Z. Gen Z. Ketemu Gen Alpha. Ketemu Gen Alpha. Terkadang sebenarnya Deket lah ya emosionalnya. deket banget. Sebenarnya ada pros cons juga, ada bagus ada enggaknya. Bahasa mereka dan kami sama, jadi pendekatannya mudah. Mereka kaku-kaku itu cuma 1-2 menit baru duduk masuk selesai bebas. Tapi norma dan aturan tata tertib mana? Kalau kalian juga merasakan seperti itu. Sedangkan sedangkan Gen Z dan Gen Alpha ini kan sama katanya. Sama-sama. Bagaimana menanamkan normanya kalau gitu? Bener, Pak. Nah, kembali lagi ada sisi kurang baiknya juga karena terlalu dekat mereka juga abu-abu nih, di mana nih sisi aku harus stop dan berhenti kan. Kalau di situ tekanin kembali lagi, Dek, kita di sini saya pengajar, ada yang diajar dan untuk keberlangsungan pembelajaran ini harap begini. Walaupun balik lagi mereka tuh pakai bahasa yang kita lagi kadang terceplos nih bahasa mereka. Gece, kemarin aja Miss nih bisa ya gece kan. Iya, Sama jadi aja. ya nama-nama bahasa-bahasa gaul sekarang ya. Iya. Oke, tapi tetap ya menanamkan norma itu ke anaknya. Harus. Karena dari Gen Z sendiri kalian menerima kan? Untuk kadar di Kalau misalnya mananya kalau seumpamanya orang tua ngomong gitu. orang tua. Nah, kalau Orang tua itu kan nggak lain lagi generasinya kan. Iya, bener, Pak. Orang. kalau dari saya kita lihat deh, balik lagi kan ditanamin, walaupun kembali lagi kita ini pengajar. Ada batasan-batasannya, untuk pendekatan boleh, tapi untuk pembelajaran formal, untuk biar tetap berjalan dengan baik, ya pasti harus ditanamin, nggak boleh gini, gimana baiknya dengan bahasa mereka, pendekatannya aja sih. Ya. Dan tips ini juga trik ini dipakai ketika bertemu anak-anak yang di panti asuhan atau informal ya. Benar, Pak. Ya. Karena di panti asuhan tapi Dan mereka lebih ini lagi kan lebih tampain lagi nih. Artinya pengawasan orang tuanya kan kadang nggak ada yang kadang pepisah gitu kan masuk panti asuhan kan. Ya. Tapi sepanjang kita di TCID, alhamdulillahnya mereka better, lebih baik bahkan. Karena aku baru dapet nih, cak mana sih biar ada bahkan kan cuma 1 minggu, Pak. Mereka mikir Kak tiap hari ya Kak. Baru ketemu maksudnya. Iya. Oke. Kalau bisa tiap hari ya Kak, belum bisa. Berarti ya mereka insya Allah alhamdulillahnya kebanyakan memanfaatkan waktu dan baik gitu. Oke. Beneran dinikmati sama mereka. Kebanyakan mereka tinggal di sana ya. Iya. Oke. Ya bukan karena disiapkan ketika ada kegiatan bukan. Bukan. Ya. Jadi pas makan, sambil makan kadang. Ya. Makan ke dapur, belajar lagi. Biar ya tetap ada di sana, di dalam rumahnya sendiri. Oke dah kalau gitu. Oke, ini di pengunjung program ya. Harapan untuk TISID, harapan untuk anak-anak Indonesia khususnya yang ada di Palembang. Apa menurut kita sendiri?
harapan untuk Teach ID sendiri semoga bisa memberikan hal yang lebih baik untuk bangsa dan negara. Tidak usah yang gede-gede, yang di sekitar kita aja dulu. Dari anggota, dari orang yang melihat, dari orang yang scroll Instagram Teach ID saja, harapannya bisa tergerak hatinya untuk melihat kiri kanan, siapa sih yang butuh kita, apa sih yang bisa kita kasih untuk orang-orang di sekitar kita. Untuk anak-anak, apalagi generasi sekarang, teman-teman, kalau bisa kita lihat nih apa sih yang terjadi. Oke, untuk sekarang kita nikmat kuliah. Ada nggak sih yang kira-kira bisa kita keluarin dari kuliah tersebut? Ada yang membutuhkan, lebih lagi dibagiin aja, jangan dipendem-pendem itu skill. Ya. Tidak bisa bantu dana, bantu kemampuan ya. Iya, benar. Bantu atau otak. ya pemikiran dan juga pelaksanaan atau memberikan ilmu gitu ya. Benar. Oke, ada media sosial? Ada Apa ya? Teach ID. Ah, Kita ada di Yayasan Teman Aksara Indonesia, boleh dilihat aja dari Teach ID. Kita juga ada LinkedIn, TikTok dengan username yang sama. Kemudian juga ada YouTube. Di YouTube kita bagiin gimana sih prosesnya. Kemudian juga ada website. Untuk kemarin masih ada website tuh, bisa dilihat juga di teachid.org. Oke. Ya, oke. Lengkap ya. Lengkap. Nah, di mana? Iya, ada galau ya. Terus belum ada berapliasi atau mungkin ada komunitas luar yang sama ya kita yang ada mungkin menjadi jaringan gitu. Oh, iya, kalau komunitasnya sama cukup hampir sama yang kemarin kita ke Oke. Balai Bahasa. Enggak, maksudnya di provinsi lain atau di provinsi lain. yang konsepnya sama gitu. Belum ada sih. Belum ada berjaringan ya. Baru ada di Palembang ya. SDM balik lagi, kalau harapannya bisa nih nyebar kan, kira-kira ke geser dikit Banyuasin gitu Ya, kan, bisa buka cabang lah ya. buka cabang. Iya. Atau berjaringan lah tadi. Bener. Oke lah kalau itu, terima kasih kita Liana dari Teach ID, dan semoga apa yang kita ceritakan tadi menginspirasi dan juga bisa lebih hebat lagi Teach ID-nya. Begitu juga untuk kita Liana, karena kita Liana ini pengajar kejengok smart nian ya. Cara nyampaikannya juga tidak terbata-bata. Dan yang pastinya tambah wawasan untuk kita galau-galau. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Yo, Wak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dulu galau-galau kita sudah ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita di kesempatan siang hari ini, dan semoga apa yang kita sampaikan dapat nambah wawasan dulu galau-galau ya. Dan lain waktu kita pecah hadir lagi dengan narasumber lainnya, tentunya di obrolan komunitas. Sampai ketemu di lain kesempatan, dan kita langsung pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini ada Sriwijaya Siang. Obrolan komunitas bersama Perumpat RRI Palembang. Sampai jumpa.